Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mimro, channel syiar dakwah. Pada kesempatan ini saya mau men-share video kajian tasawuf rahasia ruku kedua, lanjutan kajian tasawuf rahasia ruku sebelumnya oleh Andre Gurutta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Mari kita ikuti kajian tasawuf dari Gurutta setelah cuplikan video berikut ini. Hakikat ruku sesungguhnya mengisyaratkan kefanaan sifat. Apa itu al-fana? Al-fana itu sebetulnya arti lainnya itu mati sebetulnya. Matilah kalian sebelum mati. Fana'lah kalian sebelum mati. Itu maksudnya. Roh dalam diri setiap orang itu dikawal oleh 4 makhluk spiritual. Ada ayatnya, ada hadisnya. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita terdahulu tentang rahasia ruku. Ruku itu bisa kita bahas dalam 3 dimensi Bapak Ibu. Ada ruku secara fikih, ada ukuran-ukurannya berapa derajat kita membentuk ruku itu. Jangan terlalu tunduk, jangan setengah tunduk. Kemudian kemana tangan itu berpegang, apa yang kita lihat, bagaimana posisi kepala, itu ruku dari segi fikih. Nanti kita akan bahas ruku secara hakikat, dan ada satu lagi ruku secara tariqah sebetulnya. Di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'raki'in. Dirikanlah salat. Pada minggu lalu kita bahas kenapa Allah tidak mengatakan wa fa'alus shalah, kerjakanlah salat, tapi redaksi yang digunakan aqimus shalah. Jadi tidak semua orang yang melaksanakan salat itu mendirikan salat, tapi semua yang mendirikan sholat itu pasti melaksanakan sholat. Dari sini saja kita sudah bisa paham bahwa yang diminta Allah itu bukan sholat biasa. Kalau hanya sholat melakukan 4 hal, berdiri, ruku, sujud, dan duduk, itu sama dengan olahraga fitness. Tapi kalau yang diminta dari kita itu adalah iqamatis shalah, mendirikan salat. Yang diminta di situ bukan hanya salat lahiriah, tapi juga salat batin. Kita sudah pernah membahas awal-awal itu. Aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u
rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sebetulnya di sini ada isyarat. Apa isyarat yang penting di sini? Berjamaah, Bapak Ibu. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Begitu imam mengatakan Allahu Akbar, komando untuk rukuk, maka serentak kita menyatakan kehambaan diri kita kepada Allah, rukuk secara tertib berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, kalau nggak beriman nggak usah dipanggil, nggak usah diajak. Karena memang syarat wajibnya sholat itu muslim. Kalau nggak muslim, itu bukan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi kebaikan itu disebutkan waf'alu, ya, karena al-khair itu tidak ada bentuknya yang seragam, tidak ada patronnya. Tapi kalau salat itu ada ukurannya, tidak boleh ngebut balapan dan tidak boleh kurang daripada ukuran-ukurannya yang diukurkan oleh, yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Tapi kalau kebaikan kondisional, itulah yang disebut dengan waf'alul khair. Tidak dikatakan waqimul khair la'allakum tuflihun. Itu kata-kata la'alla itu tidak memutlakkan bahwa tidak semua orang salat itu akan memperoleh keberuntungan. Sama juga dengan puasa, tidak semua orang puasa itu meraih ketakwaan. La'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Jadi prerogatifnya Allah untuk memberikan apakah orang itu nanti bertakwa atau muflih. Muflih itu to be the winner, menjadi pemenang. Ya. Rasulullah bersabda di sini, ini ada 4 di sini. Amarani Jibril an yaqra al-Quran qa'iman. Jadi ketika Nabi naik di langit, Nabi diajarkan di kursus kilat bagaimana caranya sholat. Kemudian nanti sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana aku melaksanakan sholat. Ada 4 tata cara salat, pelaksanaan salat: berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Apa bacaannya? Amarani Jibril an yaqra al-Quran qa'iman. Aku diminta Jibril untuk membaca ayat-ayat Al-Quran pada saat sedang berdiri di dalam salat. Maka itu pada waktu pembacaan surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain kita baca pada waktu kita sedang berdiri. Wa anihmadahu raki'an, dan aku diminta untuk memuji Allah, bertahmid ketika sedang ruku. Wa an asbahahu sajidan, dan aku diminta untuk bertasbih pada saat sedang sujud. Wa anad'uhu jalisan, diminta berdoa pada saat sedang duduk. Jadi berdiri membaca ayat, ruku bertahmid memuji Allah, sujud bertasbih, duduk berdoa. Jadi setiap gerakan sholat itu ada bacaannya. Berdiri kita membaca ayat, ruku kita bertahmid memuji Allah,
sujud kita bertasbih, mensucikan Allah, duduk kita berdoa di situ. Hakikat ruku sesungguhnya mengisyaratkan kefanaan sifat. Apa itu al-fana? Al-fana itu sebetulnya arti lainnya itu mati sebetulnya. Matilah kalian sebelum mati. Fana'lah kalian sebelum mati. Itu maksudnya. Mutu qabla an tamutu, karena bagi orang itu, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak-bapak sekalian, berkali-kali mati. Yang dimaksud mati di dalam Al-Quran itu ada dua kategori mati. Mati dalam arti terpisahnya tubuh dengan nyawa. Nyawa melayang entah kemana. Tubuh kasar itu dikuburkan kemudian menjadi tanah, tepung, hancur. Itu mati. Membusuk. Iya. Kenapa kita membusuk pada waktu mati? Ia membuat diri kita itu membusuk dalam ilmu biologi, ilmu kesehatan. Apa Bapak-Ibu? Kenapa kalau kita itu berada dalam posisi hidup, ya, itu kita tidak membusuk. Binatang pun juga tidak. Pohon-pohon pun juga tidak membusuk apabila ia masih hidup. Bakteri itu tidak akan mengganggu hamba Allah yang memiliki daya hidup. Wabil khusus manusia, Bapak. Kalau manusia itu masih hidup, di samping nyawanya masih ada, rohnya juga masih ada. Roh dalam diri setiap orang itu dikawal oleh 4 makhluk spiritual. Ada ayatnya, ada hadisnya. Ini jangan tidak percaya. Ayatnya, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Belum sampai terucapkan suatu perkataan, masih tersimpan dalam hati, tapi sudah diketahui oleh 2 malaikat Allah yang dititipkan di dalam diri kita. Raqib yang bertengger di pundak kanan kita, Ratib yang bertengger di sebelah kiri kita. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, dilarang Rasulullah meludah ke arah kanan. Itu ada hadisnya tuh. Jadi kalau ada orang, apalagi kalau itu orang itu ustadz, saya kira kalau santri pasti dapat Riyadhus Shalihin itu. Pasti dapat pernah membaca Fathul Mu'in, itu kitab-kitab kecil lengkap. Tidak boleh meludah ke sebelah kanan karena di situ ada malaikat pencatat kebaikan. Dianjurkan kita untuk meludah ke sebelah kiri. Kita dilarang meludah, membuang kotoran, termasuk membuang hajat, menghadap ke kiblat. Ada hadis lain, jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap ke kiblat, karena kalau kita menghadap ke kiblat itu nggak bagus. Tempat kita bertawajuh menghadap pada saat sholat, tapi kalau kita membelakangi Ka'bah itu juga dilarang. Kenapa? Bumi ini bundar kan? Kalau kita membelakangi kiblat, otomatis menghadap ke kiblat juga kan? Kan bola itu seperti bola kan? Amerika.
Sebentar lagi akan berada siang di New York, itu jam 12 siang di New York, di sini nanti jam 12 malam, iya kan? Jadi kalau Ka'bahnya ada di New York, kita sholatnya di sini, ya, menghadap ke kiblat otomatis juga membelakangi kiblat sebetulnya. Yang dijadikan ukuran itu lebih dekat mana? Kalau kita di Indonesia, kita menghadap ke barat. Lebih dekat jarak tempuhnya kalau kita terbang dari Indonesia ke barat menemui Ka'bah daripada kalau kita terbang ke arah timur memutar bola dunia itu. Mungkin itu rahasianya mengapa Rasulullah SAW melarang kita membuang hajat, membuang kotoran, menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi ada takhsisnya, pendapat ulama, kalau itu terbuka. Tapi kalau di dalam kamar, toilet, itu nggak apa-apa. Jadi ini Bapak Ibu kalau membuat rumah baru, usahakan toiletnya itu jangan klosetnya tidak menghadap ke kiblat. Kecuali kalau rumah jadi. Bapak Ibu Istiqlal di bawah ini. Toiletnya laki-laki itu menghadap ke Ka'bah. Maklum, arsiteknya silaban non-muslim. Maka renovasi Masjid Istiqlal ini, semua toilet yang menghadap ke Ka'bah itu dibelokin, menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Kalau di bawah ini menghadap ke utara. Sebetulnya toilet di Indonesia itu paling bagus menghadap ke selatan. Kenapa? Karena kita dilarang meludah ke sebelah kanan. Sebelah kanan di samping ada tangan kanan, juga ada Ka'bah kan. Nah, kalau kita meludah ke sebelah kiri, berarti di situ tidak ada Ka'bah dan di situ ada tangan kiri, bahu kiri. Nah, jadi Bapak Ibu, enteng tapi ini penting buat kita. Contohlah Nabi dalam segala kehidupan, Bapak Ibu. Jangan memandang enteng yang kecil-kecil, membiasakan dosa kecil itu nanti lama kelamaan menjadi besar. Disiplin untuk amal-amal kecil lama kelamaan itu juga akan menjadi gunung, memberatkan timbangan. Contohilah Rasulullah SAW. Maka itu disebut dengan uswatun hasanah, contoh teladan. Dari segi aspek hidup manapun juga, mohon maaf, termasuk Nabi sistem rumah tangganya pun juga perfect, benar. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum melakukan mula'ibah. Apa yang dimaksud mula'ibah? Dalam suami istri itu disebut mula'ibah itu kama sutra, foreplay, warming up dulu. Nabi seperfect itu, kehidupan ranjangnya pun juga harus diteladani oleh beliau. Jadi bukan hanya soal salat aja, semua. Makan dengan tangan kanan, makan pada saat lapar, berhenti sebelum tidur, sebelum kenyang. Tidur pada saat ngantuk, bangun setelah waktunya salat, pakai itu salat tahajud. Cara membuka aurat kecuali di depan keluarganya. Maka itu Nabi kisahnya, ya kalau kita baca sempurna tadi itu ya, kitab tersaji dan kitab selawat itu, karena kita itu kan tadi potong-potong, karena kalau dibaca semuanya sampai jam 9 itu baru selesai. Jadi kita ambil yang penting. Di dalam kitab berjanji itu dikisahkan Nabi tidak pernah menangis ketika ia bayi.
Sekalipun lapar tidak menangis. Nanti menangis itu kalau kelihatan auratnya. Kenapa menangis? Karena Nabi itu dihitan ketika ia di dalam kandungan ibunya. Mungkin satu-satunya manusia di dunia ini terhitan sejak lahir. Maka itu kalau kelihatan auratnya pada waktu janin, pada waktu bayi, baru menangis. Itu cerita daripada ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Kita kembali. Jadi fana itu artinya mati. Mati dalam arti hilangnya kesadaran, Bapak Ibu. Jadi terpisah nyawa dengan tubuh, itu mati. Kematian pertama. Ada jenis kematian di dalam Al-Quran, yaitu kembalinya roh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga disebut mati. Dan inilah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali kepada Allah itu bukan jasad, bukan badan. Tubuh kasar ini ditanam di kuburan, tapi roh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang itu mampu mengembalikan roh kepada Allah, itu mati. Kita berasal dari roh, artinya roh itu berasal dari Allah ya. Kita berasal dari Allah. Begitu kita kembalikan diri kita kepada Allah tadi, maghrib sholat ya. Sebentar lagi kita akan sholat isya. Kalau sholat isya ini mampu kita kembalikan roh kita kepada Allah begitu khusyuknya, seolah kita berjumpa dan kita kembalikan diri kita kepadanya, maka itu mati Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati yang sesungguhnya. Belajarlah mati sebelum mati yang sebenarnya. Minggu lalu juga pernah saya jelaskan ya. Jadi pada saat kita ruku Bapak Ibu sekalian, terjadilah proses makam apa yang disebut dengan al-fana ala sifat. Jadi kita fana sifat. Jadi ada tiga macam fana ya. Fana sifat, fana perbuatan, dan fana zat. Ya. Ada lagi satu sebetulnya, tapi dijarang. Karena itu sudah inherent dengan kita, itu fana asma. Pada waktu kita membahas azan, kenapa 4 kali azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita membayangkan Allahu Akbar pertama itu tauhidul asma, Allahu Akbar yang kedua tauhidul af'al, Allahu Akbar yang ketiga tauhidul sifat, Allahu Akbar yang keempat adalah tauhidul zat. Nama, perbuatan, sifat, dan zat. Maka itu kita harus khusyuk pada saat azan itu dilakukan, karena kita diminta untuk memfanakkan diri kita ke dalam 4 unsur kejadian pokok manusia, itu 4 tadi. Berdiri makam af'al ya, ruku makam tauhid sifat, duduk makam asma, dan sujud makam azat. Di dalam sujud kita menghayati lafaz subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Tuhan yang maha besar dan segala puji hanya untuknya. Yang ruku bukan hanya kepala, tetapi yang lebih penting ialah merukukkan segenap potensi diri kita, mulai dari kepala sebagai mahkota kita sampai kepada seluruh organ spiritual seperti kalbu, jiwa, akal pikiran, semuanya ikut ruku dan tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ruku. Ruku adalah wujud keberadaan, al-adab, wujud keberadaban. Orang yang tidak beradab itu
kurang ngajar namanya. Nah kalau kita terbiasa ruku, maka insya Allah kita akan juga terbiasa menjadi orang yang santun, orang yang beradab. Orang yang tidak bisa khusyuk ketika ia sedang ruku, jangan berharap akan bisa khusyuk ketika ia sujud. Jangan pernah berharap akan bisa khusyuk ketika ia ruku, kalau dia tidak khusyuk ketika ia sedang berdiri. Jangan pernah berharap akan bisa khusyuk ketika sedang berdiri, kalau dia tidak sedang khusyuk ketika membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Disitulah fana, al-fana'ul awal di situ. Lebur kita dengan Allah di situ, Allahu Akbar. Maka itu kan bahasa langit di situ yang keluar kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Enggak ada lagi untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk siapa macam-macam, enggak ada. Hanya untuk Allah. Itu bahasa langit itu. Hilang properti semua, hilang anak, hilang keturunan. Yang ada hanya Allah di situ. Itu sudah kita naik ke langit seperti itu. Nah kalau kita bisa fokus pada saat itu, maka otomatis gampang kita fokus khusyuk pada waktu berdiri. Kalau kita khusyuk pada waktu berdiri, insya Allah gampang kita ruku dengan khusyuk. Kalau kita khusyuk pada waktu ruku, insya Allah gampang kita khusyuk pada waktu kita sedang sujud, Bapak Ibu. Di sini disebutkan, kalau kita ruku, kita menampakkan keberadaban kita al-adab. Dan pada saat nanti kita sujud, kita tampakkan al-qurb, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keakraban dengan Tuhan tanpa keadaban. Keadaban itulah yang melahirkan keakraban. Tanpa keadaban tidak ada keakraban. Ya. Di sini disebutkan ruku adalah wujud keberadaban kita, dan sujud adalah wujud keakraban kita dengan Allah. Mahkota yang paling tinggi ini dibuang ke lantai dasarnya. Barang siapa yang tidak memperbaiki adanya adabnya, ya, maka dia tidak akan menemukan kedekatan. Kalau orang kurang ngajar nggak ada kedekatan kan? Tapi sebaliknya kalau kita beradab pasti ada kedekatan. Itu tarekahnya itu. Nah ini kita mau masuk ruku hakikatnya. Apa itu? Ketika ruku, hati seorang hamba harus takut dan khusyuk selama dalam stasiun ruku ini. Ia harus merendahkan dirinya lahir dan batin di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia harus gelisah jika terhalang untuk meraih hakikat sujud. Ruku maksud di situ ya. Seperti yang diraih oleh kekasih Allah yang baik. Ahli ruku hendaknya menjadi bagian daripada arifin sahibul qulub. Ruku itu pendahuluan sujud. Berdiri langsung sujud itu tidak pakai ancang-ancang. Jadi ancang-ancang ruku itu sujud itu adalah ruku. Meluruskan punggung ketika ruku itu fikihnya tadi. Ia harus terbebas daripada kebengkokan kuasa nafsu, itu tarekahnya. Membinasakan keinginan dan penglihatan nafsu, membersihkan cermin hati dari kaki wasilah egoisme, itu hakikat. Jadi kalau kita sholat syariah, sholat fikih, itu sholat bumi, bukan sholat langit. Ingat hadis Nabi, itu ada dua umatku yang sholat, sama-sama bacaannya, sama-sama gerakannya, tapi antara keduanya sholat itu antara bumi dan langit. Jadi kalau hanya menekankan aspek fisiknya, ya, tidak mengindahkan aspek batin, itu salat bumi. Seandainya bisa kita berandai-andai Bapak Ibu, lebih baik ada persoalan di dalam
sholat fikih daripada persoalan yang muncul dalam bentuk sholat batin. Yang disiplin itu adalah sholat fikih, baca, imamnya qari, tajwidnya, makhrajnya bagus sekali. Seperti imam-imam kita di Istiqlal itu imam pilihan loh Bapak Ibu. Dan terbaik imam di tanah air kita adalah imam di Masjid Istiqlal. Tapi saya ingatkan bahwa seorang imam itu bukan hanya makhraj bacaannya yang harus bagus, tapi kelembutan hatinya itu yang sangat penting. Bahkan ada ulama mengatakan begini, kalau ada orang tidak bisa makhrajnya bagus, tapi dia merasa dekat dengan Allah, itu lebih penting daripada disiplin memperbaiki makhraj, tetapi hatinya kosong. Ada orang fasih, alhamdulillahirabbil alamin, fasih banget, tapi hatinya kemana? Pikirannya kemana? Tapi juga ada orang di kampung, pesantren, di surau, alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan Maha tahu ini hamba aku, yang dimaksudkan itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, tapi hatinya terpaut hanya untuk aku, bukan kepada yang lain. Seandainya ada pilihan, ini lebih baik daripada fasih berucap, fasih makhraj, tapi hatinya kosong dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak bisa bertajwid, tidak bisa bersuara yang sangat bagus, hatinya yang harus menutupi. Tapi yang paling sempurna, tentu makhraj qiraat, bacaannya bagus, perfect, tapi hatinya pun juga benar-benar mengantarkan seluruh makmum untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iya, menjaga hati dari bisikan dan tipu daya setan pada waktu kita rukuk. Semakin banyak cahaya keagungan bertajalli, cahaya Tuhan menjelma di dalam diri kita, di dalam jiwa, maka suasana kehambaan, rendah diri dan hina diri di hadapan kebesarannya akan semakin muncul. Inilah yang akan mengundang rukuk hakiki. Rukuk hakiki itu Bapak Ibu ialah mengundang respek malaikat dari langit, menciptakan aura yang cemerlang. Orang yang tidak pernah ruku, apalagi orang yang tidak pernah sujud, itu tidak ada cahaya pada aura mukanya. Artis cantik, ya, golden star malah. Tapi coba tatap dalam kacamata batin, lama kelamaan si cantik itu berwajah monster, ngeri, kayak film-film hantu, cantik banget. Tapi semakin ditatap, itu semakin matanya membongkak. Apalagi kalau beringkih suaranya, ngeri kita melihat. Jangan takbur kalau berwajah cantik atau berwajah tampan, Bapak Ibu. Karena orang yang memiliki kemampuan batin itu akan melihat kebalikannya. Itu ada cerita wali, Pak Yai, kok kenapa kalau tunduk bicara? Itu kan artis kelas berat di Indonesia, atau mungkin di kelas dunia. Kok tunduk? Kenapa nggak mau melihat wajahnya? Itu kesempatan paling baik. Belum tentu. Kita hanya lihat di TV-nya, kita hanya lihat gambarnya. Ini aslinya kok. Kenapa nggak ditangkap?
Pandangan pertama kan hadiah, kata Rasulullah. Kata Pak Kiai, oh cantik ya? Iya, cantik banget. Itu bahkan pernah ada suatu statement, ka'annaha firdatan yaqarqir, itu bagikan monyet yang sedang cengengisan. Jadi Masya Allah, kita orang awam yang banyak dosanya ini melihat artis cantik itu, cantik bidadari di dunia ini, tapi seorang yang bersih batinnya, bersih mata batinnya, dia melihat di depannya itu adalah monyet yang sedang cengengisan. Tapi sebaliknya, Masya Allah, itu siapa itu? Memang kenapa sih? Itu artis langit. Ya, nenek-nenek kayak gitu kok artis. Dalam mata wali, dia bisa menyaksikan inner beauty-nya. Spiritual inner beauty itu bisa dia lihat. Itu ada anekdot sufi. Kata jamaahku, Pak Kiai, Masya Allah, banyaknya orang sedang wukuf di atas saya, seperti lautan putih. Kan semuanya kan kita pakai putih kan. Nyeletuklah seorang kiai, saya kok tidak melihat seperti itu. Yang aku lihat itu seperti khimar yang menggunakan jubah putih. Khimar itu kan wajahnya jelek, dia membungkus dirinya dengan kain putih. Koruptor, tukang selingkuh, berzina, wajahnya kayak apa? Jadi kalau pemandangan Rasulullah ketika dia Mi'raj, ya Rasulullah, Pak Jibril ini siapa ini? Perutnya buncit kayak gini, bahkan bocor tuh. Perutnya itu terbuai kemana-mana. Oh, itu pemandangan orang yang dibangkitkan ketika ia masih hidup di dunia dulu. Dia suka makan riba. Wah, ini ada ini, mengerikan sekali wajahnya. Lidahnya itu, lidahnya melorot. Matanya itu menjijikkan. Oh, itu kebangkitan orang-orang yang suka membicarakan aib saudaranya sendiri. Jadi kalau dalam teori reinkarnasinya agama Hindu, proses kehidupan kembali itu tidak bisa langsung ke langit, tapi ditransitkan dalam suatu pemandangan kehidupan yang sangat mengerikan. Ada menjelma dulu jadi monyet, baru mati lagi, menjelma menjadi monyet cantik, mati lagi, baru sampai ke makam yang paling tinggi. Kita tidak mengakui adanya reinkarnasi dalam versi Hindu, tapi reinkarnasi dalam kehidupan, dalam arti hidup setelah mati, itu ada dalam Islam. Ya. Amit natas nataini wa ayatin nataini, yang gitu ya. Ada ayatnya itu. Kita itu mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kemarin kita tidak ada kan mati pertama. Hari ini kita hidup pertama. Nanti malam kita mati kedua. Ditiup sampai kala kedua kita hidupnya. Tidak ada mati. Itulah nanti kita akan bahas. Kenapa hanya 2 kali ruku? Kenapa hanya 2 kali sujud? Ya, minggu depan kita bahas. Jadi sujud itu Bapak Ibu, manifestasi perjalanan hidup anak manusia. Kita berasal dari mana? Dari tanah kan? Sujud pertama. Kita
Ketika sujud pertama, ya Allah, aku berasal dari tanah. Bangkit dari sujud, itu perumpamaan dunia, singkat sekali. Aku hidup loh sekarang. Begitu mati, kembali lagi ke tanah, di liang lahat. Bangkit dari sujud yang kedua, itulah akhirat kita. Tidak akan sujud ketiga lagi kan? Dan itu adalah hidup yang kedua, tidak pernah mati-mati lagi. Hidup ini diawali kematian dan diakhiri dengan kehidupan. Manusia itu adalah wujud abadi, diawali ketiadaan dan tidak akan diakhiri ketiadaan. Abadi. Allah itu wujud azali, tidak diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Alam semesta ini hawadits, diawali ketiadaan dan diakhiri ketiadaan. Jadi manusia, sekali jadi manusia, teriak-teriak itu dalam surah An-Naba itu terakhirnya. Surah terakhir An-Naba? Ayat terakhir surah An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kembalikan aku jadi tanah daripada jadi manusia disiksa di lumpur neraka kayak gini. No way, enggak mungkin. Anda manusia sekali hidup tidak akan pernah mati. Penghuni neraka itu minta kembali jadi tanah, jadi debu. Ya laitani kuntu turaba, kembalikanlah aku jadi tanah daripada aku seumur sepanjang masa di neraka ini. Aku kembali jadi tanah saja. Tidak bisa. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak memahami ini, nggak mungkin bisa khusyuk dan salat. Jadi pelajaran kita pada malam ini dan malam-malam Jumat, Bapak Ibu, mudah-mudahan merubah kualitas salat kita. Ternyata setiap gerakan itu ada makna lahiriahnya, ada makna tadekahnya, dan ada makna hakikatnya. Kalau ini kita hayati betul, itulah yang akan melahirkan salat langit. Bapak Ibu. Saya ulangi, ruku itu menjaga hati dari bisikan dan tipu daya setan. Setan iblis itu paling benci orang yang ruku. Tiarap daripada godaan iblis. Semakin banyak cahaya keagungan bertajalli di dalam jiwa orang yang ruku. Orang yang rendah diri dan hina di hadapan kebesaran Allah akan semakin muncul aura yang bersih. Inilah yang akan mengundang ruku hakiki, Bapak. Jangan bangkit dari ruku sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati ruku, Bapak. Lenyap di dalam Allah, ini dia. Lenyap di dalam Allah merupakan kesempurnaan. Itu fana yang pertama. Ruku itu adalah fana yang pertama. Sujud itu nanti fana yang puncak atau fana yang kedua. Lebih seru nanti minggu depan insya Allah kita akan bahas apa arti hakikat daripada sujud. Hadirlah pada malam Jumat akan datang. Jika kesadaran akan kelenyapan itu sudah hilang, maka inilah yang disebut dengan kesampaian atau finish fana atau wusul. Sadar dari fana kedua, maka itulah yang disebut baka. Ruku yang akan melahirkan fana, sujud yang akan melahirkan baka. Mal farqu bainal baka wal fana. Ruku itu fana, sujud itu baka. Apa ya artinya? Contohnya gini Bapak Ibu. Kalau fana itu biasa disebut dalam bahasa tasawuf itu al-mahwu ba'da sahwi. Saya tidak catat ya. Al-mahwu ba'da sahwi. Mabuk setelah sadar. Bapak Ibu, sekarang kan kita sadar ya. Sadar kan kita duduk nih. Sadar kan Bapak Ibu.
Tapi begitu nanti kita ruku, kita seperti nggak sadar, hilang kita. Itu namanya mabuk setelah sadar. Al-mahwu ba'da sahwu, itu yang disebut fana. Fana ialah as-sahwu ba'dal mahwu. Fana ialah mabuk setelah sadar. Sekarang kita sadar. Begitu nanti kita fana, maka itu kita mabuk atau mati. Itu disebut fana. Dan itulah ruku. Setelah kita fana, tidak sadar atau mabuk, nanti kita bangkit, astagfirullah. Oh iya ya, tadi saya nggak sadar. Nah, itulah yang disebut dengan as-sahwu ba'dal mahwu. Sadar setelah mabuk. Sadar setelah mabuk, itulah yang disebut dengan sujud. Tapi sadar yang pertama dengan sadar yang kedua berbeda. Iya. Sadar yang pertama sekarang. Kita semua sadar kan Bapak Ibu. Tapi sadar kita ini sebelum mabuk. Nanti pada saat kita ruku, kita mabuk, kita teler kepada Tuhan, hilang kita, maka itu disebut dengan mabuk setelah sadar. Setelah kita nanti sujud, sadar kita. Sadar kedua ini kan. Sadar kedua itu bukan sadar pertama. Itulah yang disebut dengan as-sahwu ba'dal mahwu. Ruku itu adalah al-mahwu ba'da sahwu, mabuk setelah sadar, tapi sujud itu adalah as-sahwu ba'dal mahwu. Jelas ya? Sadar yang pertama dan sadar yang kedua beda. Kalau kita lanjutkan berzanji, ada kalimat ini, gambaran terhadap Nabi Muhammad SAW, huwa basyarun la kal basyar. Apa artinya itu? Nabi Muhammad itu dilukiskan huwa basyarun la kal basyar. Ketika sadar pertama seperti kita sekarang ini, huwa basyar, kita itu al basyar. Tapi setelah kita mabuk, lalu sadar kembali, la kal basyar, tidak lagi seperti manusia. Manusia Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj itu al-basyar, tapi setelah turun dari Mi'rajnya, la kal basyar, huwa basyar la kal basyar. Ini dalam maknanya. Jadi jangan kita terus menerus dari bayi, remaja, pemuda, pensiun, mati, al-basyar. Kapan kita berhenti jadi al-basyar? Kita pingin la kal basyar. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kan ada makam ta'abbud, yang penting menyembah Allah, enggak tahu apakah melihat Allah atau enggak dilihat, yang penting aku salat, itu makam ta'abbud, makam orang awam. Makam itu artinya terminal, makam itu makam ta'abbud, yang penting aku menyembah, aku enggak pernah bayangkan Tuhan, aku enggak pernah melihat Tuhan. Apakah aku dilihat Tuhan atau enggak, aku tidak peduli, I don't care. Yang penting aku salat, itu makam ta'abbud. Kalau naik ke kelas 2, anak tangga kedua, naiklah menjadi makam ka'anna. Apa dimaksud ka'anna? Ka'anna katarahu, dia seperti atau seolah-olah melihat Tuhan. Wah, itu sudah mulai khusyuk itu. Itu makam ka'anna. Level ketiga ada makam amna. Apa itu makam amna? Jadi hilang huruf ka. Ka itu artinya seakan-akan atau seperti. Yang muncul adalah anna. Anna itu artinya apa? Sesungguhnya. Jadi anta'budallah anna katarahu. Beribadalah kepada Allah sesungguhnya engkau sudah melihat Allah.
Kalau ada K-nya, seakan-akan engkau melihat Allah. Nah ini hilang huruf K-nya, coret seakan-akannya. Jadi apa yang terjadi? Sembahlah Allah, karena sesungguhnya engkau sudah menyaksikan Tuhan. Tapi di atas langit masih ada langit, Bapak Ibu. Di atas langit masih ada langit. Ada lagi di atasnya makam Allah. Apa itu? Itulah makam ittihad. Makam anak itu juga berlapis. Ya. Makam 3A itu artinya muhadarah. Dia sudah bisa menghadirkan Tuhan di hadapannya. 3B ada makam mubasyarah. Ya. Sorry. Muhadarah dulu. 3B-nya itu apa yang disebut dengan mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkat, masih samar, tapi kalau yang pertama tadi itu anak aku, sesungguhnya aku, tapi masih energi Tuhan itu apa sudah rasakan? Tuhan ada di sekitar saya ini, terasa hawanya Tuhan itu. Nah itu makam 3A. Dia bisa menghadirkan Tuhan, tapi belum bisa menyaksikan. Urusan 3B-nya nanti itu adalah mukasyafah. Dia mulai tersingkap, sekonyong-konyong menyaksikan bayangannya Allah. Ya. 3C itu ada disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu berhadapan, pori-porinya pun juga disaksikan. Sedemikian jelas. Di atasnya masih ada satu, yaitu makam ittihad. Kalau muhadarah masih ada yang hadir di hadapan kita. Kalau mukasyafah masih ada yang tersingkap, akhirnya kita melihat objek bayangan itu. Bahkan musyahadah kita menyaksikan dia secara terang-terang, sangat jelas. Tapi masih ada jarak, masih ada yang melihat dan masih ada yang dilihat. Tapi kalau makam ittihad, yang melihat dan yang dilihat itu menjadi satu. Itulah bahasa tasawufnya, al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan yang disembah menjadi satu. Ya. Al-hamid wal mahmud wahid, yang dipuji dan yang memuji menjadi satu. Ya. Pertanyaannya, kapan kita sampai ke puncak? Dijawab oleh hadis itu, Bapak. Apa jawaban hadisnya? Kalau normalnya hadis itu kita baca, anta'budallah ka'annaka tarahu, koma, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Nah ini dipotong, dipindahkan komanya. Fa illam takun, koma di situ. Kalau kamu sudah merasa tidak ada tarahu, maka engkau akan menyaksikan. Ya, itu tadi 3C. Itu puncaknya. Jika ingin menyaksikan ada Tuhan di hadapannya, hilangkan dirinya. Jadi, the more you're losing, the more you can see your God, itu kan. Semakin Anda menghilangkan dirinya, semakin mampu Anda melihat Tuhan. Ya. Jadi hadisnya, fa illam takun koma, if you feel nothing, tarahu, you will be see him. Jadi persyaratan untuk bisa menyaksikannya harus menghilangkan dirinya. Selama masih ada ego, aku, maka Tuhan tidak bisa disaksikan. Tapi kalau engkau sudah membakar egonya, melenyapkan, menghabiskan egonya, tarahu, baru kamu bisa menyaksikan Tuhan. Selama masih ada ego, dia akan terhijab.
Jangan menghijab Allah dengan menghadirkan egonya. Makanya itu awal salat itu pembukanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya itu disebut dengan doa iftitah. Apa artinya iftitah? Kunci pembuka. Lemari itu kalau dikunci bukan dibuka kan. Kata kunci pembukaannya itu hanya untuk Engkau ya Allah. I'm nothing. I'm no more. Aku sudah tidak ada lagi. Nah kalau kita sudah merasa tidak ada lagi, dia sendiri yang ada, kita ada dia. Kita adalah dia dan seterusnya. Al-abid wal ma'bud wahid. Yang melihat dan yang dilihat itu menjadi satu. Inilah bahasa tingginya Bapak Ibu. Itulah nanti kita akan bahas minggu depan, bahwa pembahasan tentang sujud lebih asyik nanti Bapak Ibu. Tapi ini belum selesai. Ini masih ada satu lagi ya Pak. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita akan datang. Masih kelanjutan tentang ruku hakikatnya. Selesai ruku, kita akan bahas hakikat sujud. Kenapa 2 kali sujud sebelum 1 kali satu rakaat? Kenapa enggak 2 kali rakaat sama dengan 2 kali sujud? Ya. Kenapa kita harus nanti bertasyahud ya? Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa harus menunjuk? Paham enggak kenapa kita menunjuk? Ikut-ikutan aja kan sama orang tua kita, sama guru kita dulu. Tanya guru kita, kenapa nunjuk Pak Kiai, Pak Ustadz? Enggak tahu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah. Kenapa ada yang fardu, ada yang sunnah? Ada apa di sebelah kanan? Assalamualaikum. Ada apa di sebelah kiri? Nah, insya Allah satu persatu kita akan urai antara azan dengan sholat isya di masjid tercinta kita di sini. Semoga Allah memberkati kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mari jangan lupa sholat tahajud malam Jumat ini, Bapak. Kalau nggak bisa setiap malam, minimum setiap malam Jumat sholat tahajud. Yang sudah sholat tahajud setiap malam, pastikan setiap malam Jumatnya itu sholat sunat tasbih. Seluruh sholat sunat jangan ada yang ditinggalkan. Insya Allah, ya, jangan berharap apapun kepada Allah. Enggak ada urusan mau dikasih pahala atau enggak ada urusan mau kasih surga atau enggak ada urusan masuk neraka atau enggak. I don't care, we don't care, kita enggak peduli. Jangan salat karena ingin surga. Surga itu hijab, menyembah surga itu jadi. Takut neraka, nggak usah peduli neraka. Dapat pahala yang besar, alhamdulillah, motivasinya karena pahala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan lil jannah tapi lillahi ta'ala, hanya untuk Allah SWT. Inilah yang akan melahirkan puncak pencarian seorang hamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Baru saja kita mengikuti kajian tasawuf dari Guru Ta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.